Jinso, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur-dulur ke semuanya, khususnya dari keluarga besar IKSP Kerasakti, dan semuanya saudara-saudara saya dimanapun berada, dari perguruan manapun, salam olahraga dan salam pencaksilat. Saya Masno dari Paskar Cirebon, Dewan Kerohanian Cabang Cirebon. Izinkan saya di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan atau sharing teman-teman kami atau saudara-saudara kami, baik di keluarga besar IKSP Kerasakti itu sendiri maupun saudara-saudara kami yang berada di luar dari perguruan IKSP Kerasakti, mengenai yaitu Masno, menurut jenengan bagaimana tanggapan Masno mengenai akhir-akhir ini, atau mungkin dari dulu hingga akhir-akhir ini sering terjadi bentrokan antara perguruan kita, antara perguruan satu dengan perguruan yang lain, pesilat satu dengan pesilat yang lain yang ada di Indonesia ini, di beberapa wilayah kita ini. Baiklah, pertama kali akan saya jawab, yaitu saya sebelumnya menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam hal-hal ini bisa terjadi. Baik, kalau menurut saya pribadi dari keluarga besar IKSP Kerasakti, tentunya kita paham. Mohon maaf apabila nanti penyampaian saya ini ada yang salah, yang kurang berkenan, baik dari perguruan IKSP Kerasakti itu sendiri maupun dari perguruan yang mungkin saya sebutkan di dalam konten ini. Bagi saya adalah setiap guru, setiap orang tua, setiap pengasuh, ya khususnya di sini guru besar kita, baik perguruan besar IKSP Kerasakti mempunyai satu guru, dari perguruan Pagernusa pasti mempunyai guru, dari perguruan PSHT Trate pasti mempunyai guru, dari perguruan Winongo pasti mempunyai guru. Nah, kalau pribadi saya, semua guru, semua orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak didiknya yang digulawentah, yang dirawat, yang dididik sedemikian rupa, diajarkan. Saya yakin bahwa beliau mengajarkan satu ilmu-ilmu yang baik, anjuran, nasihat, dan saran yang baik. Beliau pasti mengajarkan kepada murid-muridnya. Nanti karena beliau yakin murid-muridnya itulah yang akan menjadi generasi penerus, yang akan meneruskan, memperjuangkan, dan serta melestarikan perguruan tersebut yang dicetaknya. Maka dari itu seorang guru tentu pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau ini tidak boleh dilakukan, kalau yang ini boleh. Kalau ini jangan, kalau ini boleh, dan seterusnya. Cuma kenapa terjadi seperti ini? Nah, ini menurut saya pribadi, ini sekedar oknum. Memang dari perguruan Pagernusa mungkin pasti ada oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Dari perguruan Trate, dari perguruan Winongo, bahkan dari perguruan IKSP Kerasakti itu sendiri pun pasti tidak lepas ada oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Ada provokator, ada sengkuni di situ. Ini sebagian oknum. Saya yakin walaupun sering terjadi bentrokan, mungkin kesalahpahaman, mungkin ada gesekan sedikit, mungkin ada masalah kecil sehingga menjadi masalah itu besar, sehingga mendatangkan masa, mendatangkan teman, mendatangkan saudara satu, bahkan dari kota atau bahkan dari luar kota itu sendiri. Yang penting beliau masih satu ikatan perguruan. Nah, yang jadi saya sayangkan adalah oknum inilah yang tidak memikirkan wadahnya, payungnya, yaitu satu organisasi yang diikutinya. Contoh, perguruan Trate pasti mengajarkan yang baik, bahkan pelatihnya pun mengajarkan hal-hal yang baik. Ternyata ada anak-anaknya, anak didiknya, umpama beliau mempunyai 1000, mungkin ada 1-2 oknum yang memang mempunyai watak atau mempunyai jiwa yang, maaf tanda kutip, sering reseh. Itu oknum. Winongo juga begitu. Mungkin dari Pagernusa, mungkin dari IKSP Kerasakti itu sendiri pun saya yakin juga ada oknumnya. Jadi di sini saya menilai satu perguruan A, perguruan B, perguruan C, perguruan D, dan seterusnya itu intinya guru mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi namanya anak tidak hanya 1, 2, 100, 200, tapi ribuan, bahkan jutaan. Kalau memang ada 1, 2, atau 10 orang itu sebagian oknum, mudah-mudahan ya inilah yang akan menjadi kita, khususnya kita sebagai pelatih. Nah, cuma pesan saya seperti ini. Ayo,
mulai dari diri kita, mulai dari kita. Yang saya sebut diri kita adalah kita sebagai pelatih. Mungkin kita yang dituakan, mungkin kita sebagai pembimbing, pembina, atau bahkan kita jadi ketua ranting, ketua cabang, pelatih di wilayah masing-masing, baik itu cabang, ranting, atau sub ranting, atau rayon, dan seterusnya. Marilah dimulai dari kita. Kalau kita, bukankah dalam perguruan setiap ada jeda waktu setelah fisik, ada jeda untuk istirahat, entah itu istirahat pertama atau istirahat kedua. Setahu saya di perguruan IKSP Kerasakti ada istirahat satu dan istirahat kedua. Mungkin di perguruan lain, mungkin, insya Allah seperti itu. Di saat ada jeda istirahat itulah, sebagai pelatih, sebagai pembimbing, khususnya saya Dewan Kerohanian, ya alhamdulillah, saya di sini tunjuk sebagai Dewan Kerohanian di Cirebon, dan alhamdulillah saya masih dipercaya sebagai Ketua Ranting Giri Marto Wonogiri Jawa Tengah. Setiap waktu jeda itulah kita isi ilmu rohani, akhlak, kita tanamkan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, dan yang lebih penting adalah di saat kita menyampaikan di dalam anak-anak, di waktu anak-anak istirahat jeda di waktu latihan itu, jangan sampai, ini kalau pribadi saya, mohon maaf kalau mungkin berbeda pendapat atau ya berbeda metode cara kita mengajar. Kalau saya seperti ini, suatu contoh, saya mempunyai musuh, tanda kutip ya, musuh ya, tanda kutip, atau orang yang tidak sejalan dengan perguruan yang A, dengan perguruan si B, dengan perguruan si C. Di dalam istirahat itu tidak akan saya utarakan di situ bahwa saya pernah berselisih, apalagi saya pernah bertarung, saya pernah berkelahi, orang tua saya pernah begini bla bla dengan beliau-beliau, sehingga nanti akhirnya memberikan anak-anak didik kita ini kayak seakan-akan ditanamkan kebencian. Gitu loh. Kalau bagi saya malah gini, kejelekan-kejelekan orang mungkin perguruan A dengan perguruan kami Kerasakti, atau mungkin Pagar Nusa ada perselisihan dengan Kerasakti, atau Winongo ada perselisihan dengan Terati dan seterusnya. Bagi saya pribadi, ini kejelekan-kejelekan atau aib mereka tidak perlu saya sampaikan ke anak didik saya. Tujuan saya adalah pertama, supaya tidak ada timbul rasa kebencian turun-temurun dari generasi ke generasi. Saya takutnya khawatirnya begini, nanti namanya orang kan lain-lain pendapatnya, perbedaan penerimaan dari EQ-nya itu berbeda-beda. Nanti saya khawatirkan yang 10 ini bisa menerima, yang 2 ini, contoh ya, kalau 10 yang 8 ini bisa menerima lah cerita kita. Tapi yang 2 ini tidak bisa menerima, akhirnya tanamkan kebencian. Akhirnya terus diceritakan terus turun-temurun, akhirnya menjadi anak-anak kita benci dengan perguruan sebelah. Padahal mungkin kita tidak tahu latar belakang dengan pastinya. Tapi bagi saya, walaupun itu sering, mau satu contoh nih, saya contoh yang kisah nyata aja. Seandainya saya pernah disakiti oleh perguruan yang lain, pribadi saya, insya Allah sampai detik ini, saya tidak pernah menceritakan ke anak-anak IKS di lingkup saya, mungkin di lingkup ranting dulu, anak-anak saya pernah ceritakan begini, saya dulu disakiti perguruan ini alhamdulillah saya belum pernah. Dengan tujuan saya tidak mau menyebarkan kebencian. Dari perguruan Terati, kalaupun ada itu oknum, saya banyak kenal para ustadz, para kiai yang ada di perguruan PSHT Terati. Saya kenal para ustadz, para alim yang ada di perguruan Winongo. Alhamdulillah, saya juga banyak saudara, banyak teman, banyak ulama, banyak kiai, ustadz yang ada di perguruan Pagar Nusa. Dan begitu juga saya dekat dengan saudara-saudara, orang-orang tua, guru-guru saya yang menjadi alim ulama, kiai, ustadz yang ada di Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Jadi di sini kita sebarkan kebaikan, kita ceritakan kebaikan-kebaikan beliau saja. Jangan sampai kita menceritakan keburukan, kejelekan, apalagi aib beliau. Kalaupun memang ada, kita tutup. Kalaupun memang ada dan pernah, kita pura-pura tidak tahu saja. Seandainya mereka sudah tahu dan bertanya kepada kita, ini boleh, apa beda cerita. Jangan sampai yang belum tahu itu kita ceritakan malah hal-hal yang buruk. Seandainya ada anak-anak kita, generasi kita yang bertanya, dan kita tahu ya, bahwa ini loh kejadian dari awalnya, kronologinya seperti ini, boleh. Tetapi harus kita garis bawahi, semua ini oknum,
Dan manusia itu tidak semuanya baik. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Perguruan manapun akan mengajarkan kebaikan. Perguruan manapun, guru manapun akan mengajarkan anak-anaknya harus lembah atsor, rendah hati, tawadu, jangan sombong, jangan takabur, jangan tinggi hati, jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa sakti, dan seterusnya. Saya yakin guru wajangannya selalu seperti itu. Sekali lagi, kalaupun ada seperti itu oknum, bukan semuanya, atau tidak semuanya, atau bahkan jangan sampai kita mengecap satu perguruan ini buruk, perguruan ini buruk, perguruan ini sesat, perguruan ini yang tidak baik. Jangan, semua perguruan baik. Saya yakin kalaupun ada oknum, kalaupun tidak oknum, lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, berarti mereka belum paham, beliau belum mengerti tentang ajaran ilmu, sesungguhnya ilmu. Maka dari itu, saya, Mas No, Pasker, dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, sebagai Dewan Kerohanian Cirebon, mengucapkan atau menyampaikan kata maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar dari perguruan manapun. Harapan saya, khusus harapan saya sebagai pribadi ya, mudah-mudahan Cirebon, Girimarto, Wonogiri, dan seterusnya selalu rukun, kondusif, damai. Bukankah kita tujuan satu, melestarikan budaya kita, mengembangkan perguruan kita, mencari teman, mencari saudara sebanyak-banyaknya. Jangan sekali-sekali mencari musuh, walaupun cuma satu. Insya Allah, kita menjadi manusia manfaat. Insya Allah, kita mempunyai ilmu yang bisa berguna untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa demi agama. Dan satu tujuan, setidak-tidaknya kita seiman seagama. Kalaupun tidak seiman seagama, maaf, setidak-tidaknya kita sama-sama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, mohon maaf, mohon dikritik, mohon dikasih saran, mohon dikasih masukan. Mas No yang masih awam, Mas No yang masih banyak kesalahan dan kekurangan yang selalu banyak belajar ini, mohon petunjuk dari saudara-saudara saya, dari Prasakti, khususnya, umumnya, dari perguruan-perguruan saudara-saudaraku semuanya, yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Salam kenal, salam takzim saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.